Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat, Pak. Ya, baguslah kalau begitu. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, ada baiknya dulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi satu orang yang memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah, Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, bagi kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu di atas langit juga. Bila kami anak-anak mendengarkan jiwa itu kami, karena kami akan sebentar lagi memulaikan proses belajar mengajar kami. Lalu kami berikan kepada kami kepintaran dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan pelajaran kami ini. Berikan juga Bapak Tuhan kami kepada kami kesehatan, kekuatan untuk belajar yang ini. Begitu juga Bapak kami kepada guru kami, terutama kepada kepala sekolah kami. Berkatilah dia, sertailah dia, lindungilah dia, supaya dia bisa mengarahkan kami di jalan yang telah Kau kehendaki. Berkati dia Tuhan, sertailah dia, dan berikan dia kebijaksanaan supaya dia bisa menyelesaikan belajar mengajar ini. Ya Allah Bapak kami, inilah buah anak yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat anak kami. Seterusnya sebelum Bapak lanjutkan, ini Bapak akan mengabsen dulu. Dan terima kasih juga kepada kami, saya ruangan kita sudah bersih, ya. Karena kalau ruangan bersih, maka ya kita yang ada di dalamnya merasa nyaman, ya. Apalagi bersih itu, ya, bagian dari iman. Jadi saya Bapak akan mengabsen. Coba diperhatikan, didengarkan namanya. Alfon Ismail Zaid, Ali Yarman Pelpanua, Dewi Risman Rasman Tewaru, Dian Saputri Zebua, Elson Nikar Zebua, Angel Herman Ceria, Irwanto, Juldion, Julpin, Junius, Christian Lase, Christian Telombanua, di Taman Bule, Markus Sanjaya, Mercy, Merliani, Merlina, Mincelis, Nadila, Nataeli, Novi, Mokhtarisman, Putri Warogo. Ada di sini Putri Bapak Meneni, yang kedua Putri Warogo. Oh. Radianto Telomanua, Ratna, Sabar Markus Alala. Oke, jadi baik, berarti semua hadir hari ini ya. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan, biar kami lebih semangat, mari dulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Ya, ini kami minta anak kami satu orang yang memimpin kita sebagai dirken ya. Berkibarlah benderaku, berkibarlah benderaku, tiga isya. Berkibarlah benderaku, lambang suci dalam berkilau di seluruh
Baik, pada hari ini kita akan masuk pembelajaran kita yang baru. Namun sebelumnya Bapak mau tanya, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, silakan. Iya. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ya, yang dipimpin oleh Soekarno, ya. Nah, jadi Bapak harapkan dalam materi yang sudah dipelajari sebelumnya jangan dilupakan, tetap dipelajari ulang. Jadi pada hari ini kita akan masuk materi yang baru, ya, yang berjudul norma dan keadilan. Ya, ini ada dua bagian yang kita pelajari hari ini nanti. Yang pertama mengenai pengertian norma, ya. Kemudian nanti yang kedua macam-macam norma. Nah, namun sebelumnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kegiatan kita ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama jadi setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran ya dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, maka siswa atau peserta didik ya mampu yang pertama, ini memahami memahami pengertian dan macam-macam norma dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan yang pertama. Dengan kita belajar tentang norma dan keadilan pada hari ini, maka anak-anak kami diharapkan mampu memahami pengertian dan macam-macam norma. Seterusnya, tujuan yang kedua yaitu menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ya. Ini tujuan yang kedua. Jadi dengan setelah kita mempelajari nanti ini, diharapkan anak-anak kami bisa menganalisis macam-macam norma yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga ini menunjukkan perilaku baik sesuai dengan norma secara benar dan tepat. Jadi dengan kita sudah mempelajari ini, maka ya kita sebagai peserta didik ya bisa melakukan hal-hal yang baik yang berhubungan dengan norma yang berlaku. Bagaimana? Sudah paham di situ kan? Sudah, Pak. Sebelum Bapak lanjutkan, kita masuk ke pembahasan materi. Kira-kira mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah mendengar yang dikatakan norma ini. Apa itu kira-kira menurut pemahaman kalian yang dikatakan norma? Coba satu orang yang memberikan pendapat. Ya, silakan dulu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Norma adalah sebuah kaidah atau aturan, ya. Aturan. Nah, jadi itulah yang dikatakan pengertian norma. Kemudian nanti setelah ini silakan membentuk kelompok diskusi, ya. Kita akan menyaksikan video pembelajaran dan nanti di video pembelajaran itu ya silakan analisis ya, amati apa yang ditampilkan. Kemudian nanti ada tugas ya yang Bapak berikan di LKPD, lebar peserta didik, untuk kamu kerjakan dalam kelompok, didiskusikan bersama ya. Ini dalam diskusi Bapak harapkan masing-masing ketua yang membagi tugas kelompoknya. Kemudian di penilaian nanti ada 3 aspek penilaian yang Bapak berikan ya untuk hari ini. Itu yang pertama penilaian sikap. Sikap ini ya penilaian ada 2, sikap spiritual dan sosial. Sikap spiritual ini mengenai kerohanian tadi. Jadi kan ini sudah kita nilai tadi bahwa kita sudah
doa ya. Kemudian sikap sosial. Sosial ini ya tolong menolong ya, saling membantu. Nah, itu namanya sosial. Kemudian penilaian yang kedua nanti penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini sehubungan dengan bagaimana nanti kemampuan anak kami ya bisa mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai terakhir dan sudah mampu melaksanakan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Kemudian penilaian ketiga, penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan ini hasil dari nanti diskusi kelompok. Kita bicarakan sama saya nanti, hasilnya saya menilai ya, keterampilan bagaimana Anda membuatnya, menyusunnya, bagaimana cara menata semua kalimatnya dan mungkin bahan-bahannya. Jadi kira-kira seperti itu. Sudah paham sampai di situ kan? Oke, jadi untuk itu silakan membentuk kelompoknya, kelompok belajarnya, silakan bentuk dari sekarang. Silakan. Dengan rapi dirapikan, jangan menghalangi kawannya. Kasih isyarat dulu di sini. Dan saya pakai lewat. Baik, jadi ini LKPD-nya silakan disimak nanti ya. Sambil membaca-baca, dibaca dulu LKPD kita, kemudian nanti ya diamati video pembelajaran. Sudah semua ya? Sudah, sudah ya? Coba dibaca, dilihat dulu tugas kalian di LKPD kita itu dulu ya. Coba diperhatikan apa kira-kira, sehingga nanti dengan memperhatikan ini video pembelajaran, maka ya anak-anak kami bisa mengerjakan tugas yang ada di LKPD kita. Oke, jadi coba diperhatikan di sini semua dulu perhatikan video pembelajaran kita sambil diamati, sambil disimak, ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia kaya akan ragam budaya. Manusia merupakan makhluk sosial dan tidak pernah terlepas dari lingkungan masyarakat. Manusia selalu melakukan interaksi dan kehidupan orang lain dalam kehidupan. Masyarakat Indonesia yang kaya akan ragam budaya tentu disertai dengan banyaknya norma yang ada di dalamnya. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Sekarang menjadi pertanyaan, tahukah kamu apa norma itu? Norma adalah seperangkat peraturan atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku di masyarakat. Norma bertujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keamanan. Norma mengandung sanksi atau hukuman. Lalu, bagaimana bentuk norma dari masyarakat? Norma yang berlaku di masyarakat dapat berwujud perintah dan larangan.
Yang pertama yaitu perintah. Perintah yaitu berupa kewajiban setiap orang untuk berbuat sesuatu untuk dipandang baik. Dan yang kedua yaitu larangan. Larangan yaitu berupa kewajiban setiap orang yang untuk tidak berbuat sesuatu yang dipandang buruk. Apakah kalian tahu apa saja macam-macamnya? Ada macam-macam norma yang ada dalam Indonesia, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan di Indonesia yang sumbernya dari kehidupan yang berlaku bagi Indonesia. Sanksi pelanggaran norma agama adalah dosa. Negara Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Pelaksanaan agama Indonesia tergantung dalam agama yang dianut. Kamu apa contoh penerapan agama? Contoh pertama yaitu beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Dan yang kedua yaitu menghormati orang tua. Norma berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari hukum negara manusia. Orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa pembunuhan, emas, masalah, dan malu. Lalu, apa contoh dari norma kesusilaan? Pertama yaitu berlaku jujur saat ujian. Berikutnya yaitu saling tolong menolong. Norma yang sengaja dibahas yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini berupa celaan, pemohon, ditertawakan, atau diadukan oleh pegawai masyarakat. Apa contoh dari norma kesopanan? Pertama, menghormati orang yang lebih tua. Contoh berikutnya yaitu memberikan tempat duduk saat berada di kendaraan umum untuk orang yang membutuhkan. Norma yang terakhir dibahas adalah norma hukum. Norma hukum adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Sanksi hukum bersifat tegas, nyata, dan menyenangkan. Sanksi yang diperoleh bisa berupa penjara dan hukuman. Contoh pelanggaran hukum yaitu mencuri dan penyimpangan kebenaran. Ayo kita patuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar hidup kita bahagia dan sejahtera. Sekian penjelasan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, jadi demikian saja untuk video pembelajaran kita. Ya. Nah, jadi setelah anak kami menyimak tayangan video tadi, jadi itu tugas yang sudah Bapak bagikan di KPD. Silakan Anda diskusikan, ya. Silakan analisis, amati sesuai dengan video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama, ya. Sekali lagi Bapak harapkan supaya ketua kelompok membagi tugasnya kepada anggotanya supaya ya bisa semua aktif. Ini yang Bapak harapkan semua aktif dalam berdiskusi, ya. Sudah kan? Jadi waktu kita saya Bapak beri 10 menit ya untuk mengerjakan tugas di LKPD itu buat dalam satu lembar. Ya. Jadi silakan mulai dari sekarang. Seterusnya nanti pada saat Anda berdiskusi
Ingat penilaian tadi, saya menilai sikap. Ya, ada penilaian sikap. Bagaimana Anda mengerjakan tugas dengan jujur, tertib, disiplin. Ya. Nah, disilakan ya 10 menit mulai dari sekarang. Kalau ada yang kurang jelas, yang tidak dipahami, yang ditanyakan sama bapaknya. Kan ada yang dijelaskan bisa cepat selesai semua. Itu masalah menulis soal ini masih berat. Susuran saya betul. Aku berbagi tugas hanya coba banyak kerja nomor 1. Kelompok 6 ya ini. Pilih Mas. Kelompok 6 ya. Ada ketua kelompok. Siapa ketua kelompok? Dibagi tugasnya biar bisa saling kerja. Jangan hanya satu orang yang kerja. Soalnya ini disuruh membuat bagus tugasnya, karena kan ada nilai keterampilan. Keterampilan bagaimana cara kita membuat hasil diskusi. Kalau hanya sekedar mas dia, tapi merapikannya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama-nama anggotanya.
Tidak. Isi lembar kertas. Jangan ditulis soal LKPD. Jangan diisi LKPD. Berdiskusi. Buat jawaban yang terbaik.
kerjakan saja. Udah kerjakan saja lu apa? Jadi kan nilai pikiran. Berarti ringkas, ringkas. Jadi kan video pembelajaran ini kan ringkas orang hukum karya inti materi ini. Karena dari awal sampai berat ada inti ini. Tapi ini tujuan pembelajaran ini kan maaf contoh maaf tidak dalam semuanya. Ini sebentar saya berikan ya kelompok ini dengan ini. Apa yang mana namanya ya kelompok dua ya, kelompok dua dan nama kelompok dua itu di ini di masing-masing. Ya. Kendala dong. Kelompok 6 udah siap. Kita 5 menit lagi ya. 5 menit.
Dikirim di YouTube ini nanti. Ya, fotografer. Gimana? Udah siap? Siap, Pak. Oke. Jadi coba diperhatikan di sini supaya kita bisa saling memberikan pendapat dan saran, ya. Kita persilakan dulu satu kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusinya. Dan para penanti yang lain silakan perhatikan hasil diskusi kelompok kawanmu. Kemudian nanti coba ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada mungkin saran pendapat ya dari hasil diskusi mereka. Kita mulai dari kelompok 1 ya yang mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Yang lain coba perhatikan ya, sambil juga menulis kalau memang ada yang perlu dicatat. Baik, kami akan menyampaikan salah satu diskusi atau perspektif kami yang telah kami diskusikan di kelompok 1. Jadi ini salah satu diskusi kami di kelompok 1. Satu, pengertian norma dalam kehidupan dalam masyarakat. Norma bermasyarakat terbagi 3, yaitu 1, kepentingan umum, 2, kepentingan masyarakat, 3, kepentingan pribadi. Kepentingan umum ini terbagi 3 dan kepentingan masyarakat ini terbagi 3 juga, yaitu kepentingan negara sebagai badan hukum, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Dan kepentingan masyarakat terbagi 3 juga, yaitu kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Kepentingan pribadi itu berbagi juga, 1, kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan beragam, hak milik. Dan terakhirnya kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. Dan kami juga telah mendiskusikan macam-macam norma berdiri yang telah terbuat di dalam negara kita, yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu suatu suara hati nurani yang dimiliki manusia. Dan 2, norma kesopanan. Norma kesopanan yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. 3, norma agama. Sekumpulan kaidah dan peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Dan terakhir, norma hukum. Norma hukum ini dilarang, yaitu korupsi, kejahatan, dan merusak hutan sembarangan. Dan kami telah membuat suatu rangkuman, yaitu
Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Hal ini berarti pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman ini, tentu dengan asumsi penegak hukum adalah orang-orang yang adil. Norma hukum juga sebagai pelengkap norma yang lain dengan sanksi tegas dan nyata. Sanksinya itu tugas memaksa dan mengikat seperti penjara dan denda. Itu saja diskusi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan, tanggapan dari kelompok lain? Ya, kalau ada tanggapan dan pendapat, silakan. Ya, silakan dari kelompok 6 ya. Ya, silakan dari kelompok 6. Kelompok 1 dicatat. Yang pertanyaan dari kelompok 6. Baik, kami dari kelompok 6, kami mempunyai pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa yang terjadi jika norma atau peraturan tidak ada di lingkungan bermasyarakat? Ya, apa yang terjadi apabila norma itu atau aturan itu tidak ada di lingkungan masyarakat? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jadi, apabila norma tidak ada atau aturan tidak ada dalam masyarakat, jika norma tidak ada dalam masyarakat atau aturan, pasti dalam suatu masyarakat itu akan keliru atau terjadinya keributan. Nah, setelah terbuatnya norma, masyarakat itu bisa membuat suatu keharmonisan dan suatu ketertiban dan suatu pembantuan untuk satu sama lain. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 6? Jawaban dari kelompok 1 kira-kira bisa dipahami? Ya. Seterusnya, ada kelompok yang bertanya. Saya moderator. Baik, jika ada yang tidak mengerti, Kerongkongan. baik, jika ada yang bertanya soal Islam. Baik, ada pertanyaan dari kelompok 3, apa manfaat modal? Pertanyaan dari kelompok 3, apa manfaat norma khususnya di lingkungan sekolah? Pertanyaan dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3. Baik, jika tidak ada norma dalam Manfaat. apa manfaat norma? Nah, dalam sekolah. Setelah dibentuknya norma dalam sekolah dan manfaatnya bisa membuat suatu yaitu kedisiplinan waktu, keterampilan, dan taat untuk peraturan yang telah diberikan di sekolah ini. Salah satunya yaitu untuk proses belajar mengajar. Manfaat itu ialah kita harus disiplin supaya kita itu tahu bahwa norma kedisiplinan itu bermanfaat di dalam lingkungan sekolah kita ini. Jadi inti dari manfaat norma ke sekolah itu ialah kita harus disiplin, taat dan berpegangan dengan hak yang kita punya sendiri. Jadi hanya itu pertanyaan ini. Jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Sudah bisa dipahami kan? Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok kami? Silakan. Kami dari kelompok pada pertanyaan, apa contoh norma kesopanan di lingkungan sekolah? Baik, kami jawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Harus sopan dengan teman. 2. Sopan dengan guru. Itulah jawaban dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain?
Gimana kelompok 4? Jawaban dari kelompok 1. Contoh norma tadi katanya sopan dengan teman, ya, tidak berkelahi, sopan dengan guru. Bagaimana? Sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Kalau ada lagi pertanyaan dari kelompok lain juga boleh. Tambahan. Kelompok 2 ya, yang belum. Pak, ada jawaban dari kamu. Ya. Yang benar. Pak, dari kelompok satu ada pertanyaan. Belum lagi. Presentasi. Contoh presentasi. Kalian kan sekarang ya presentasi. Jadi kalian yang menjawab. Dari kelompok 2 bagaimana? So, Zinofumi. Iya, sekarang. Baik yang dari kelompok 2 dan dari kelompok 1, apa juga contoh norma? Contoh norma. Berarti contoh-contoh norma kan ada norma tadi kan ada 4, ya kan? Nah, ada contoh-contohnya masing-masing. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Macam-macam norma. Macam-macam norma itu terdiri dari norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu suatu suara hati nurani seorang manusia. Kita itu manusia pasti memiliki yang dikatakan dengan suara hati nurani. Salah satu contoh dari suara hati nurani ya, jika kita mencuri, pasti suara hati kecil kita berkata, janganlah lakukan itu karena itu adalah dosa. Jadi itulah satu dari macam-macam norma, yaitu norma kesusilaan. 2, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu hubungan dan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu dalam pergaulan dan hubungan, kita harus mengadakan yaitu salah satu hubungan yang bisa menghargai sesama dan bisa menolong. Nah itu norma kesopanan. Dan norma agama. Norma agama adalah suatu kaidah dan peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Nah, norma agama itu adalah sumber dari Tuhan, dari wahyunya. Tuhan telah mengatakan kepada kita itu harus menaati norma agama. Kita itu harus ikut gereja, dan jika kita tidak menaati apapun peraturan dari norma agama, kita akan mendapatkan sanksi dari Tuhan, dan Dia akan mempertanyakan kepada kita apa saja pekerjaan Anda selagi Anda masih di dunia, mengapa Anda tidak bisa kerja ini. Nah itu salah satu norma agama. Norma hukum. Salah satu norma hukum itu pasti kita tahu apa aja larangan dan aturan yang telah dicantumkan dalam norma hukum. Kita itu tidak boleh, salah satunya tidak boleh korupsi, tidak boleh menebang hutan, merusak hutan sembarangan, dan kita tidak boleh melakukan kejahatan. Nah, salah satu dari itu ialah kita itu tidak boleh mencuri, dan sama dengan kisahnya tadi dengan norma kesusilaan. Jika kita mencuri pasti hati kecil kita berkata, dan itulah salah satu macam-macam dari norma yang dibagi. Terima kasih. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kalau ada dari kelompok yang lain lagi, bagaimana? Ada lagi pertanyaan atau tanggapan untuk persentase dari kelompok 1? Ada tidak? Tidak. Tidak ya. Oke, ya. Jadi baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dulu. Jadi hasil dari kelompok 1 ya sangat bagus sekali, ya. Dan mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah disampaikan mewakili masing-masing kelompok, ya. Dan mungkin jawaban yang diberikan juga ya sudah cukup jelas, ya. Jadi hal ini kalau bisa ya dicatatkan di bukunya sehingga nanti yang materi pembelajaran kita yang hari ini ya bisa mendapatkan dan tetap bisa dibaca-baca ulang. Ya. Oke, jadi baik, karena waktu kita juga ya kita akan mungkin selesai sekitar sebentar lagi. Jadi Bapak ingin menanyakan ya kepada anak-anak kami, ya, kira-kira sudah paham tentang yang dikatakan norma?
Sudah ya? Nah, mungkin satu orang lah yang bisa menyampaikan sama saya apa itu yang dikatakan norma. Pengertian norma. Dari kelompok 4. Coba. Satu orang, apa itu yang dikatakan norma? Kan tadi kan sudah dijelaskan tadi kan? Nah, sudah ada di pembahasan, di video juga sudah ada. Silakan. Satu orang. Dibaca aja, kan ada di sini. Norma adalah kaidah atau aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat kelompok orang dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi norma itu adalah sebuah kaidah atau aturan. Ya. Jadi norma ini sangat penting dalam lingkungan masyarakat. Tadi sudah ada yang menanyakan tadi, ya, dari kelompok 6 kalau tidak salah, apa yang terjadi kalau tidak ada norma? Ya, benar yang dikatakan kelompok 1 tadi. Kalau tidak ada norma, pasti terjadi keributan. Ya, orang itu suka-suka berbuat apa saja semau hatinya. Ya, karena tidak ada aturan yang membatasi. Ya, bisa saja seseorang masuk ke rumah orang lain tanpa permisi. Ya, mencuri barang orang lain. Nah ini. Tapi dengan adanya norma, maka hal itu tidak akan terjadi. Malah sebaliknya terjadi ketentraman, ketertiban, ya, baik di lingkungan masyarakat, apalagi kalau di sekolah, ya, kalau di sekolah dengan kita ada aturan di sini, ya, maka sekolah kita ini, ya, bisa tertib, disiplin, ya, tepat waktu, ya. Nah, jadi itu kira-kira tentang pengertian norma. Bagaimana? Sudah paham kan? Sudah paham. Tujuan yang kedua tadi mengenai macam-macam norma. Tadi ada berapa macam-macam norma? 4. Apa saja? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma. Iya, benar ya. Jadi ada 4 macam-macam norma. Jadi mungkin manfaatnya atau penggunaannya beda-beda setiap bidang norma. Begitu juga contoh-contohnya, ya. Khusus kita norma di lingkungan sekolah, norma kesopanan, ya. Tadi sudah diungkapkan bahwa salah satu yang utama dulu kita menghormati guru. Nah, itu salah satu norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kita bertemu dengan guru, ya kita sapa, kita salam, ya. Bertemu dengan kawan, ya, kawan kita, ya, disapa. Jangan bertemu dengan kawan kita langsung ditonjok mukanya. Nah, kan tidak kan seperti itu kan? Iya. Nah, jadi itu namanya norma kesopanan. Kita saling menghargai. Nah, oke. Jadi baik, saya rasa itu saja materi kita pada hari ini. Ya. Dan sebagai pesan moral kita untuk anak-anak pada hari ini, bahwa kita itu sebagai manusia harus taat akan norma yang berlaku di lingkungan kita. Ya. Jadi kita harus mematuhi norma yang ada di lingkungan kita. Seterusnya, ya, atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu kamu tanyakan sama saya yang mungkin yang masih belum jelas sebelum kita menutup pembelajaran kita? Bagaimana? Tidak ada ya? Oke, baik, karena tidak ada dan Papa yakin ini sudah paham semuanya, ya, materi kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, ya, jadi minggu depan kita akan masuk di materi yang baru, materi lanjutan, ya, tentang materi kita ini yang berjudul manfaat norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemudian penerapan norma-norma di lingkungan masyarakat. Nah, dibaca-baca nanti di halaman 36 itu atau 37 di buku catatan kita. Ya, jadi itu materi kita minggu depan. Seterusnya sebagai tugas di rumah, ya, sebagai tugas di rumah
tugasnya membuat clipping. Ya, clipping. Contoh norma kesopanan dan contoh norma hukum. Membuat clipping, contoh norma kesopanan dan contoh norma hukum. Sudah kan? Dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing, diserahkan minggu depan. Oke ya. Jadi demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini kami bisa memahaminya dan terus baca-baca di rumah, dipelajari terus di rumah, ya, sehingga lebih paham lagi. Jadi demikian saja. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya satu orang yang membawa kita dalam doa. Silakan. Sekretaris. Amin. Oke, terima kasih. Baik, jadi demikian saja pembelajaran kita ya pada pagi hari ini. Selamat siang.